syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Yes Lord. Soraklah Haleluya. Haleluya. Inilah setiap pujian kami Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Sobat GMJ semuanya. Selamat pagi. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya bersyukur kalau kita boleh bangun kembali, Tuhan berikan nafas kehidupan buat kita semua dengan nafas kehidupan yang baru, hari yang baru. Dan saya percaya ketika kita boleh memulai hari bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang boleh melingkupi setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapa kami yang terkasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh membuka mata kami. Dan biarlah Bapa, kami percaya ada rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan, biarlah pagi hari ini perkenankan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh merasakan kasih-Mu, boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Ini setiap pujian syukur kami Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk kami tinggikan, layak kami muliakan. Ini setiap pengagungan kami Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Benar Tuhan, ini setiap pengagungan kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah pujian kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Ini syukur kami Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan Yesus setiap waktu. Sungguh manis Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan Yesus, kepadamu oh Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
setiap seruan kami. Inilah yang kami renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka Tuhan. Sungguh hati kami bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu, Yesus. Hati kami bersuka sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang hidup. Segala pujian syukur kami Tuhan, kami mau naikkan hanya kepada Engkau. Sebab nama Yesus, nama yang berkuasa Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami dan Raja kami, Yesus. Nama yang layak terima pengagungan. Sungguh hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang layak terima pujian kami. Engkau layak terima pengagungan kami, Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Engkau dahsyat, sungguh Engkau Yesus, Allah kami yang agung. Engkaulah Tuhan kami yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Oh Yesus, biarlah mulut kami, biarlah lidah kami hanya memuji-muji nama-Mu, memuliakan Engkau, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja, Allah kami yang hidup. Oh Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau ajaib di dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum, sungguh kami terpesona akan setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau, nama yang layak kami tinggikan, nama yang layak kami sembah. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, benar Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam Tuhan, Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada benar Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum. Ini setiap pengagungan kami Tuhan. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau. Biarlah setiap penghormatan kami, setiap pengagungan kami hanya bagi-Mu Yesus, satu-satunya Allah kami yang berkuasa. Oh Yesus, tiada yang lain, nama di atas segala nama. Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa. Sungguh kami kagum akan setiap perbuatan tangan-Mu. Oh Yesus, biarlah mulut kami Tuhan hanya mengagungkan Engkau setiap detik,
Setiap waktu Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tiada nama lain selain Engkau. Biarlah kami terus boleh mengagumi karya-Mu. Yesus, segenap hatiku, segenap jiwaku, ku mau selalu memuja Engkau, ku mau selalu memuji Engkau, ku sembah Kau Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Katakan dengan segenap jiwamu. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku mau yakin Kau ada Tuhan. Kau yang ada di tempat ini. Kau yang hadir di sini Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Kau Tuhan Yesusku yang sungguh besar. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kita rasakan kasih-Nya Tuhan, rasakan kuasa-Nya Tuhan pada pagi hari ini. Yes,
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Setiap detik kita, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu hadir di tempat ini. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenanganku terjadi di sini. Dengan segenap hati kita mau katakan, terjadi di sini. Kemenanganku terjadi karena Kau Tuhan. Biar setiap jiwaku, biar setiap hatiku mau memuji nama-Mu, karena Kau besar di dalamku. Yesusku, ku mau selalu dekat padamu, ku mau selalu menyembah-Mu. Allahku yang besar, Allahku yang dahsyat, Allahku yang perkasa. Yesus, Kau yang beri kekuatan, Kau yang beri kemenangan. Ku percaya, ku percaya. Untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu yang selalu melingkupi kami, membuat kami semakin berapi-api untuk memuji memuliakan Engkau. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Segenap jiwaku, segenap hatiku ingin selalu dekat dengan Kau, ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami hadir, kami datang pagi hari ini karena kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin dekat selalu. Hanya dekat dengan Engkau lah kekuatan kami. Yesus. Dekat, oh Tuhan, dekat padamu, Yesus. Hanya dekat, Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
rasakan tenang di hatiku. Rasa tenang, Benar-benar tenang. Kami rasa damai Tuhan. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Engkau. hanya dekat padamu ada Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku mau selalu bersekutu dengan Kau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam hidup kami, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, mau selalu dekat denganmu, duduk dalam pelataran-Mu Tuhan. Bawaku selalu dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami ingin ada dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami datang pagi ini untuk menghadap dengan Engkau, memuji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Ku aman, tenang, sejahtera. Yesus, Kau yang ku sembah. Ya Allah,
Sungguh kami mengucap syukur di pagi ini Tuhan. Kalau Engkau masih mau melawat setiap kami dengan setiap keterbatasan kami pagi ini Tuhan. Tapi kami rindu untuk memuji menyembah-Mu. Bahkan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba Tuhan yang akan memberitakan firman pagi ini. Kiranya Engkau berikan hikmat. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap perkataan hamba-Mu ini. Engkau juga menolong setiap umat-Mu yang pagi ini mendengarkan dengan setia. Kuasa-Mu tak terbatas oleh tempat dan waktu Tuhan. Engkau yang menjamah setiap mereka, Engkau yang menolong setiap mereka. Agar firman yang boleh tertabur di pagi ini boleh berlipat kali ganda. Menguatkan iman mereka dan percaya mereka kepadamu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi, Shalom sahabat GMJ, dimanapun Anda berada saat ini. Bertemu kembali dengan saya Erna. Hari ini saya membawakan satu tema yang cukup menarik dan menggelitik hati saya. Yaitu tentang apa? Iman yang benar. Kalau ngomong tentang iman, semua merasa ini tema sudah sering deh dibahas. Semua orang ya tahu iman itu apa. Yes, tetapi hari ini kita mau membahas apa sih sebenarnya iman yang benar itu. Kalau menurut Ibrani 11 ayat 1 mengatakan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Udah ngerti? Aku punya iman, yes. Kalau gak punya iman, gimana dong aku mau percaya pada Kristus? Tetapi hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang sebagian kebenaran firman Tuhan di Matius 12 ayat 38 sampai 42. Hanya 5 ayat saja. Saya akan bacakan demikian. Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ayat 41. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar penderitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ayat 42, ayat terakhir. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit. Bersama dengan angkatan ini menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi dan ia akan mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikian Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, teman-teman sahabat GMJ semua, hari ini kalau kita ngomong tentang iman, sekali lagi kita merasa kita sudah punya iman. Yes. Kalau tidak, bagaimana Anda dan saya bisa percaya pada Yesus? Perlu iman, yes benar. Tetapi kita juga perlu mengetahui iman yang benar itu sebenarnya seperti apa sih? Bagaimana cara kita merespon iman dengan benar? Itu poinnya. Bagaimana sih cara kita merespon iman dengan benar? Ada 3 hal yang mau saya bahas hari ini. Yang pertama, jangan mencari Tuhan hanya karena tanda. Waduh.
Di ayat 38-39 ini dikatakan orang ahli Taurat dan orang Farisi ini meminta tanda terus. Padahal mereka di zaman itu sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Mukjizat apa saja yang sudah Yesus lakukan. Tetapi belum cukup. Bagaimana dengan kita sekarang? Bahkan kita sudah dikasih loh Alkitab untuk membaca apa saja sih yang sudah dilakukan Yesus. Kita pun kadang-kadang masih meminta tanda. Sudah mendengar banyak kesaksian hidup dari anak-anak Tuhan. Tetapi masih belum cukup dan ngomong, mau minta tanda dong Tuhan. Kira-kira kalau aku seperti ini tandanya mestinya kayak gini Tuhan. Sering kita juga sebenarnya seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita bukan kekurangan bukti bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal sampai sekarang kepada setiap orang-orang percaya. Tetapi kita masih meragukannya. Pada saat apa? Apalagi pada saat ada masalah. Pada saat belum juga Tuhan turun tangan menolong kita. Sebenarnya kita gak kurang bukti melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya kurang percaya saat kita meminta tanda, membuktikan bahwa hati kita kurang percaya. Kita minta tanda untuk meneguhkan iman kita. Itu yang gak boleh sahabat GMJ. Itu yang menandakan bahwa kita belum merespon iman secara benar. Aplikasi untuk kehidupan kita sekarang ini sahabat GMJ. Jangan lagi jadikan Tuhan sekedar pemenuhan keinginan kita. Kalau Tuhan melakukan ini, aku percaya. Kalau Tuhan sudah menolong ini, aku percaya. Itu hanya untuk memuaskan keinginan kita. Percayalah kepada Tuhan sekalipun Anda dan saya belum melihat bukti dan karyanya atas semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap memilih percaya sekalipun mungkin doa kita, sekalipun mungkin masalah kita belum berlalu, belum teratasi, tapi kita milih percaya bahwa Allah kita tidak mungkin tinggal diam. Mari sahabat GMJ, kita mau merespon hal pertama ini dengan bijaksana. Yang kedua, bagaimana cara kita merespon iman dengan benar? Selain tadi yang pertama, jangan mencari Tuhan hanya karena tanda. Dan yang kedua, cara merespon dengan benar. Percayalah pada tanda yang besar saja, yaitu apa? Wafat dan kebangkitannya. Ayat 40 dikatakan dengan sangat jelas. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam saudaraku. Tuhan mau menegaskan apa? Bahwa tanda Yunus ini menunjukkan bagaimana karya penyelamatan Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, wafat Kristus di kayu salib itu adalah karya yang hebat. Untuk menyelamatkan dan menembus dosa manusia. Kemudian tanda kebangkitan Kristus di mana apa? Yesus mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan segala dasar pengharapan kita, segala dasar apapun Tuhan sudah selamatkan hidup kita sehingga kita berpengharapan kepadanya. Karena keselamatannya kita dapat di dalam Dia. Tetapi sering sekali kita masih merasa kurang cukup. Ingat teman-teman sahabat GMJ, bahwa aplikasi yang bisa kita lakukan saat ini adalah apa? Kita percaya bahwa iman kita berdiri di atas karya penyelamatan Tuhan. Di mana dia sudah wafat di kayu salib, di mana dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan semua hal dosa dan memberi keselamatan yang nyata. Jika Tuhan tidak bangkit maka sia-sia iman kita. Dia sudah bangkit. Dia sudah memberikan pengharapan baru dan keselamatan bagi kita semua. Jangan sampai kita meragukannya sedetik pun, setitik pun, bahkan sampai merasa Tuhan kurang dahsyat. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita merespon iman dengan benar. Selain jangan mencari
Tuhan hanya karena tanda. Yang kedua juga jangan percaya hanya pada tanda-tanda seperti keinginan kita. Tetapi tanda yang besar adalah tanda di mana wafat dan kebangkitan Kristus nyata. Dan yang ketiga adalah tanggapilah iman yang benar itu sebagai sebuah anugerah. Perlu anugerah untuk menanggapi firman yang benar itu, iman yang benar itu. Orang akan bertambah imannya saat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dengan penuh respon, dengan hati. Tetapi di dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati saudaraku. Mati. Iman yang sejati harus direspon dengan benar pada saat kita bisa mewujudkannya di dalam pertobatan sejati. Yaitu apa? Mau meninggalkan dosa kita. Hidup sebagai manusia yang baru. Dengan apa? Pemikiran yang baru. Hikmat yang baru. Bahwa Tuhan sudah menebus saya. Dan saya mau hidup secara hidup baru. Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Iman yang sejati diwujudkan dengan apa? Ketaatan untuk mematuhi semua perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibaratnya ngomongnya gini, sebagai pelaku iman saudaraku, pelaku iman yang benar. Kita tidak bisa mengatakan aku punya iman, tapi padaku tidak ada perbuatan. Tetapi aku akan katakan aku punya iman yang akan aku tunjukkan dari perbuatanku. Jadi iman yang sejati itu, iman yang benar itu saat kita bisa bertobat. Saat kita bisa merespon itu dengan ketaatan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, sahabat GMJ, 3 hal ini jangan pernah kita kelupakan. Bahwa cara kita merespon iman dengan benar. Yang pertama, jangan mencari Tuhan hanya karena tanda. Karena apa? Tuhan sudah memberikan tanda. Kita hanya kurang percaya saja. Yang kedua, bagaimana cara kita merespon iman dengan benar? Yang kedua adalah percaya pada tanda yang terbesar dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Itu merupakan tanda yang terbesar yang tidak terbantahkan. Itu mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah cara kita merespon iman dengan benar adalah menanggapi iman sebagai anugerah. Saat kita bisa mewujudkan iman itu dari pertobatan kita, saat kita bisa mewujudkan iman itu dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Mari sahabat GMJ, bersama-sama kita mau merespon. Kita mau melihat kedalaman hati kita. Apakah kita sudah merespon Tuhan dengan benar? Apakah iman kita sudah benar dalam merespon Tuhan? Apakah saat ini kita sedang menanti-nantikan mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah saat ini kita sudah mau menyerah Tuhan? Bahkan kita sudah mau meninggalkan Kristus. Gak ada doa-doa lagi Tuhan. Untuk apa aku ke gereja? Untuk apa aku berkomunitas? Untuk apa lagi aku ke persekutuan doa? Jika hari ini aku gak bisa melihat karyamu menolongku. Apakah hanya begitu saja Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah begitu saja arti Kristus di dalam kehidupan kita? Mari kita mau merenungkan ke dalam hati kita. Tuhan, Engkau yang paling tahu kehidupan anak-anak-Mu di dalam hati mereka. Seperti apa mereka beriman kepadamu. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Engkau setia Tuhan. Kuasa-Mu nyata dan sempurna Tuhan. Tiada yang tak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin bagi kami yang percaya. Perbuatanmu ajaib Tuhan, dengan mati dan bangkit menyelamatkan kami. Ku percaya Oh benar Tuhan. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu.
Tuhan semua, ku percaya Tuhan. Engkau Bapa-Ku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, ya Masya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan dengan segenap jiwa kami. Ya Rama-Rama nama Syik ya Ramo, ya Rama Syik ya Ramo, ya Rama-Rama. Bapak hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini Tuhan memiliki pengharapan yang mulai pudar kepada-Mu. Tambahkan iman percaya mereka Tuhan. Biarlah pagi ini melalui kebenaran firman-Mu mendambakan iman mereka untuk percaya dan tetap memiliki iman yang benar di dalam Kau Tuhan. Apapun masalah persoalan mereka, biarlah mereka terus berpengharapan Tuhan, sampai mereka melihat bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan mereka dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi ini boleh tertabur di tanah yang subur Tuhan. Boleh Tuhan Yesus berbuah berlipat kali ganda. Agar umat-Mu Tuhan pagi ini boleh merasakan bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupannya. Dan kami percaya dengan segenap hati kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Percaya Engkau Bapa-Ku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya, ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya
kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditabur pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, terutama dalam kami, hati kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu pagi ini hanya untuk memuji, menyembah Engkau, untuk semakin dekat dengan Engkau. Kiranya Tuhan kami sudah selesai, kami ingin melakukan kegiatan kami selanjutnya. Dan kami belajar bahwa iman adalah perbuatan kami yang percaya walaupun tidak melihat. Kami mau percaya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, di pagi hari ini, hari esok, kami mau percaya semuanya akan aman, semuanya akan selesai, semuanya akan selalu dalam lindungan-Mu. Dan kami mau percayakan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan, hanya dalam perlindungan-Mu, hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya, kami mau serahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Hanya kepada Bapa di surga yang mulia, bersama dengan Putra yang menyelamatkan kami, dan Roh Kudus yang selalu menghibur kami, dan selalu bertahta di surga, di bumi, dan di hati kami. Inilah kami Tuhan. Semoga apapun yang kami lakukan pada hari ini selalu bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Doa ini kami serahkan seluruhnya dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Raja, Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan. Tuhan selalu memberkatimu. Sampai jumpa di GMJ selanjutnya. God bless you. God bless you all.